Menyelamatkan pembunuh legendaris 3. Pos MI3 hanya berjarak lebih dari 300 kaki. Sebagai departemen yang bertanggung jawab atas informasi, lokasi posnya terlihat biasa saja. Sebuah bangunan 2 lantai dengan pagar besi, terlihat samar-samar di bawah beberapa pohon besar. Bangunan itu terbuat dari batu sehingga sangat kokoh. Tentu, pembangunannya mahal. Di sebelah kirinya ada toko yang menjual baju pelindung, sementara toko penjahit terletak di sebelah kanannya. Pos terdepan MI3 berada di depan sebuah lapangan luas dengan air mancur di tengahnya, dikelilingi dengan kerikil halus. Sebuah hotel kecil berdiri di seberangnya, diapit oleh unit perumahan. Semua bangunan lainnya terbuat dari kayu. Bangunan tidak diberi label, tidak ada penjaga di dekat pintu. Jika bukan karena Ardivan, Ling tidak akan pernah menemukan jalannya ke sini, bahkan dengan pengetahuan sebelumnya tentang game ini. Bagaimanapun juga, sebuah game hanyalah game. Dibandingkan dengan kenyataan, banyak detail dihilangkan. Untuk menghindari biaya yang terlampau mahal, mustahil bagi game untuk menduplikasi kota Gladstone dengan tepat. Game hanya memberikan garis besarnya. Ardivan dan Ling bersembunyi di gang sebelah kiri alun-alun air mancur. Ling bersandar di dinding saat Ardivan menjulurkan kepalanya untuk melihat sekeliling mereka sesekali. Setelah beberapa saat, dia menghilang kembali ke dalam bayang-bayang. Dia menoleh ke Ling dengan serius. Pertempuran di gedung masih berlangsung. Tapi jalan-jalan penting semuanya dijaga oleh peri pembunuh kegelapan. Saya menemukan setidaknya 20 peri kegelapan bersembunyi. Mereka telah mengambil alih tempat-tempat strategis di sekitar alun-alun air mancur dan lampu minyak. Tidak ada cara bagi kita untuk menyelinap masuk. Mereka telah menyalakan semua lampu minyak. Lapangan air mancur itu seterang siang hari, tidak meninggalkan bayangan yang tak terlihat. Itu membuat mantra sedikit tembus pandang Ling tidak efektif. Haruskah mereka menerobos dengan paksa? Mereka mungkin akan mati bagaikan landak, tertusuk panah pembunuh, dalam 10 langkah serangan. Itu adalah bunuh diri. Ling mengerutkan kening dan berpikir dalam-dalam. Dalam beberapa detik, dia membuat rencana. Kenapa peri kegelapan tidak menyerang dengan api saja? Apakah mereka ingin menangkap Komandan Abel hidup-hidup? Ling bertanya. Meskipun bangunan 3 lantai itu terbuat dari batu, bangunan itu kebanyakan besar masih menggunakan kayu. Menyerang dengan api sudah cukup untuk memaksa orang-orang di dalam untuk melarikan diri. Ardivan berhenti. Ekspresinya bertambah muram. Sangat mungkin. Ling berkata, meskipun mereka tidak memiliki niat baik, jauh lebih sulit bagi mereka untuk menangkapnya hidup-hidup. Mereka juga membutuhkan lebih banyak waktu. Itu adalah kesempatan kita. Bisakah kau menunjukkan peri kegelapan yang bersembunyi di sekitar air mancur? Petik 2. Bisa. Aku yang terbaik dalam penyembunyian di pos terdepan ini. Bahkan para peri kegelapan bukan tandinganku. Hanya 1 atau 2 yang bisa lolos dari diriku. Ada sedikit rasa bangga pada suara Ardivan. Tapi Ling menggelengkan kepalanya. Kau tidak bisa melewatkan satu pun. Bisakah kau menjanjikan itu? Ardivan tampak kecewa. Melakukannya sendirian akan terlalu sulit baginya. Maka kita harus bergantung pada kekacauan jika kita ingin bertemu dengan Komandan Abel dengan aman. Ling tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, setiap orang punya batas masing-masing. Apa yang harus kita lakukan? Serang dengan api, jawab Ling. Baiklah. Aku akan mengandalkanmu. Tapi tunggu, kita akan terlihat begitu kita menyalakan sesuatu. Ardivan tiba-tiba menyadari bahwa dia telah melupakan fakta penting, Ling adalah penyihir. Ling memiliki banyak cara untuk menyulut api daripada dirinya. Ling diam-diam menjulurkan kepalanya dari balik dinding dan melirik sekilas ke air mancur. Kemudian, dia berbaur kembali ke bayang-bayang. Dalam sekali pandangan, dia telah menghafal posisi semua lampu minyak di sekitar alun-alun. Ingatannya sangat jelas. Ling sebelumnya tidak bisa melakukan itu. Tetapi jiwanya telah dibentengi oleh Dewa Cahaya. Sekarang, merekam semua seperti dengan kamera tampak mudah baginya. Di seberang sudut, Ling mengangkat tongkatnya. Sesuatu bergeser di atas ujungnya. Mana keluar secara diam-diam. Dengan tangan penyihir, mananya merayap perlahan menuju lampu minyak yang berjarak 50 kaki. Segera, Ling merasakan tangan penyihirnya menyentuh lampu minyak. Tapi dia tidak bergerak, dia sedang menunggu.
Setelah sekitar 30 detik, hembusan angin kencang bertiup, menyebabkan lampu minyak berayun dan berderit dengan suara berisik. Sekarang, Ling menarik lampu minyak tepat saat hembusan angin. Lampu tersebut jatuh dari tiang lampu dan Ling mengendalikan arah jatuhnya. Lampu yang seharusnya menabrak lantai, malah jatuh di kayu bakar yang berjarak 3 kaki jauhnya. Minyak lampu menyebar di kayu bakar, dan dengan gerakan, kayu itu terbakar. Di samping kayu bakar itu ada sebuah rumah kayu. Dalam beberapa saat, rumah itu juga terbakar. Angin bertiup menuju pos terdepan MI3. Terkipas oleh angin, nyala api lebih kuat dari sebelumnya, dengan cepat menyebar ke bangunan kayu lain di sekitar alun-alun. Mengambil kesempatan, Ling dengan cepat menjulurkan kepalanya keluar dari tempat persembunyiannya lagi. Dia melihat beberapa sosok melompat turun dari jendela salah satu rumah kayu. Mereka mendarat dengan bersalto, menangkis momentum akibat melompat dari ketinggian, kelincahan mereka terlihat jelas. Mereka tentu saja peri pembunuh kegelapan yang bersembunyi. Mereka dipaksa keluar oleh api. 5 menit kemudian, nyala api semakin kuat. Satu demi satu, peri kegelapan terpaksa keluar dari tempat persembunyian mereka. Lapangan air mancur berada dalam kekacauan. Sudah cukup bagus. Ling berkata kepada Ardivan, ikuti aku. Ayo cepat masuk. Tidak, kamu tidak tahu jalannya. Ling keluar sebelum Ardivan selesai. Di bawah mantra kucing lincah, ia secepat kilat. Tanpa banyak bicara, Ardivan tidak punya pilihan selain mengikuti. Tapi tak lama kemudian dia menemukan bahwa Ling tampaknya sangat mengetahui tata letak alun-alun. Ardivan terkejut. Dari satu tempat persembunyian ke tempat lain, bahkan saat menggunakan kobaran api untuk menaungi diri mereka sendiri dari pandangan, Ling tampak akrab dengan tempat itu seolah-olah itu adalah halaman belakang rumahnya. Sudah setengah jalan, para peri pembunuh kegelapan masih belum memperhatikan mereka. Dia tidak bisa menjelaskannya, tetapi kekhawatiran yang dia miliki menghilang. Merasa lebih nyaman, dia fokus mengikuti Ling. Mereka mencapai gerbang besi di depan pos dengan sangat cepat. Api belum menyebar di sana, juga tidak ada tempat untuk bersembunyi. Para peri kegelapan akhirnya memperhatikan mereka. Mereka berada di luar jangkauan peri kegelapan pemanah yang bersembunyi, jadi hanya peri kegelapan di sekitar mereka yang menyerang. Ling bahkan tidak berhenti. Dia terus berlari ke arah gerbang besi, berteriak pada Ardivan, mereka masih lebih dari 100 kaki jauhnya dari kita. Abaikan mereka, terus berlari. Dengan gerakan lincah yang didapatnya dari mantra kucing lincah, dia melesat maju. Tepat sebelum gerbang besi, Ling melompat lebih dari 10 kaki ke udara. Menjangkau, dia mengambil cabang rendah dari salah satu pohon kuno di halaman dan mengayunkan dirinya ke halaman. Ardivan, melihat itu, berhenti berlari secara diam-diam dan dengan cepat lompat melewati gerbang. Peri pembunuh kegelapan juga berada di dalam halaman. 3 dari mereka datang ke arah Ling sebelum dia mendarat. Ling yang masih di udara, bersiap untuk melemparkan bola api ke arah mereka. Tapi saat itu, sesosok melintas di balik jendela di lantai 2 bangunan batu. Dengan dentingan tunggal, keras, 3 panah terbang keluar dari jendela, masing-masing menembak ke arah peri pembunuh kegelapan, memaksa mereka untuk mundur. Itu adalah sekutu. Berkat itu, Ling dan Ardivan berhasil mendarat dengan selamat. Ardivan melindungi Ling ketika mereka maju ke depan. Ling melompat ke jendela tempat dia melihat sosok misterius itu. Dengan efek kucing lincah yang masih aktif, ia berhasil melompat ke ketinggian lebih dari 10 kaki. Ling meraih ambang jendela dan masuk melalui celah. Seorang pembunuh dari MI3 muncul di jendela ini sebelumnya. Itu berarti bahwa tempat itu aman. Itulah sebabnya Ling memilih untuk memasuki gedung dari sini. Ardivan tidak memiliki peningkatan kekuatan yang dimiliki Ling. Meskipun tidak dapat melompat ke ketinggian yang sama, memanjat ke lantai 2 adalah mudah bagi pembunuh elit level 2 seperti dia. Membangun momentum dari larinya, Ardivan melompat dan memanjat celah-celah di dinding, akhirnya berhasil memasuki jendela. Ketika Ardivan berdiri, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dengan tergesa-gesa, dia berteriak, "Komandan, ini penyihir Morani. Dia di sini untuk membantu." Ani Abel mengacung belati di dada Ling, menganggapnya sebagai musuh. Ling telah mengantisipasi ini, jadi dia membeku dengan tangan terangkat tinggi di atas kepalanya.
Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa Annie akan menyakitinya. Saat itu dia memperhatikan pembunuh legendaris di depannya. Dia masih sangat muda, hanya sekitar 23 atau 24 tahun. Tingginya sekitar 5 kaki 5 inci. Baju pelindung berwarna hijau gelap yang dipakainya menggambarkan sosok rampingnya. Meskipun dia bertopeng, garis wajahnya sempurna. Kulit yang terlihat berwarna putih susu. Mata biru gelapnya dibingkai oleh alis tipis yang melengkung panjang, membuatnya tampak agak tampan, bukan hanya cantik. Rambut keemasan cerah, dipotong pendek dengan gaya yang berani. Dibandingkan dengan pembunuh legendaris yang disiksa dan berwajah bekas luka yang pernah dilihatnya dalam game, Annie Abel sekarang adalah bunga yang sedang mekar. Ling melihat sekeliling ruangan. Hanya ada 4 pembunuh MI3 yang tersisa. Masing-masing dari mereka terluka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Pembunuh yang terluka paling parah bahkan tidak bisa bangun. Ruangan itu dipenuhi aroma darah yang kental. Mendengar kata-kata Ardivan, Annie tahu bahwa dia salah. Meskipun dia menurunkan belati, dia tetap berhati-hati. Dia melihat ke arah bawahannya. Pertanyaannya jelas. Apakah berita sudah dikirim? 23 merpati pos, semuanya diberi label dengan aroma. Mereka tidak akan diserang oleh burung hantu bermata darah dan mungkin akan mencapai garnisun baja hitam dalam waktu 1 jam. Ardivan melaporkan, menegakkan punggungnya. Sangat bagus. Garis-garis wajah Annie melembut. Beralih ke Ling, dia berkata, perkenalkan penyihir ini. Ardivan menjawab dengan singkat dan padat. Komandan, dia dari Akademi Sihir. Dialah yang menghancurkan menara portal. Mendengar itu, semua pembunuh di ruangan itu berbalik untuk menatapnya, tatapan mereka penuh rasa hormat. Menara portal sangat penting untuk pertempuran ini. Hanya karena menara portal telah dihancurkan, kerajaan Norton memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Gladstone. Jika Gladstone berhasil mengatasi bencana ini, Ling akan memberikan kontribusi paling besar. Apa yang dia lakukan membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Annie merasa tenang. Saya sangat menyesal atas kekasaran saya sebelumnya, Tuan Ling. Ling tidak memasukkan hal itu ke dalam hati. Situasi sekitar sangat mengerikan. Dia langsung bertanya, Komandan Abel, apa rencanamu?